Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali belajar pelajaran PAI yang mana tema kali ini yaitu zakat, infak, sedekah. Adapun standar kompetensi yang ingin dicapai yaitu memahami hukum Islam tentang infak, zakat, serta sedekah. Coba dilihat, amati gambar di bawah ini. Di sini ada gambar uang ya. Nah, ini melambangkan apa? Kemudian di sini juga ada gambar yang melambangkan tangan. Nah, di situ ada beberapa makna yang terdapat di dalamnya. Ini ada uang yang bertumpuk, mulai sedikit, mulai agak banyak, kemudian semakin banyak. Nah, ini mengartikan atau memiliki banyak makna. Di antaranya maknanya itu kalau kita bersedekah, berinfak, berzakat sebagai kewajiban ataupun sebagai sunnah yang dianjurkan dalam Al-Quran, maka sedikit banyaknya kita berinfak atau bersedekah itu akan menghasilkan atau Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita. Kemudian di sini ada juga gambar zakat, infak, sedekah dilambangkan dengan tangan. Di situ dikatakan dalam hadis ya, yadul ulya khairum min yadis sufla gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu maknanya itu sangat mendalam. Jadi kita lebih baik memberi daripada meminta seperti itu. Kemudian dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahharuhum wa tuzakkihim biha wa shalla 'alaihim inna salataka kanna lahum wallaha sami'un 'alim. Shadaqallahul azim. Nah, di sini artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu dikatakan dalil tentang zakat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, selanjutnya ada beberapa hukum yang menjelaskan hukum tentang zakat, infak, sedekah. Di sini zakat, infak, sedekah hukumnya zakat hukumnya fardu. Zakat yang mana yang hukumnya fardu? Di sini ya. Fardu itu atau wajib. Wajib, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang fardu ain itu wajib kepada setiap individu, yaitu zakat fitrah dan zakat mal ya. Kemudian ada yang hukumnya fardu kifayah, yaitu infak berupa uang ya. Kemudian ada yang hukumnya sunnah, yaitu sedekah atau disebut dengan sedekah jariyah ya. Sedekah itu bisa berupa material ataupun imaterial. Kalau material dengan uang, kalau sedekah imaterial dengan pengetahuan atau ilmu dan lainnya. Kemudian apa sih makna zakat itu? Zakat menurut bahasa artinya tumbuh dengan subur atau suci dari dosa. Sedangkan menurut istilah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun tadi dikatakan zakat itu ada dua macam. Yang pertama zakat mal. Zakat mal itu
yaitu berupa emas yang wajib dizakati, perak, hasil tambang, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, dan barang perniagaan. Itu yang disebut zakat mal yang wajib kita keluarkan. Mal itu harta ya. Kemudian yang kedua zakat fitrah atau disebut zakat nafs, yaitu zakat jiwa yang disebut zakat fitrah yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa Ramadan. Itu setahun sekali kita lakukan ya, bisa dengan uang ya, ataupun yang afdolnya itu dengan beras. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan zakat itu yang disebut dengan nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ya. Kalau sudah nisab, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian mustahik. Apa itu mustahik? Itu orang yang berhak menerima zakat. Itu dikatakan dalam Al-Quran, nanti dijelaskan berikutnya. Ada berapa sih mustahik zakat itu atau yang berhak menerima zakat itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan muzaki. Muzaki itu orang yang memberi atau mengeluarkan zakat gitu. Kemudian ada beberapa nisab harta yang wajib dikeluarkan. Dan apa saja sih jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan? Berapa nisabnya? Kemudian kadar zakatnya berapa persen? Di sini bisa dilihat ya dalam tabel tersebut. Emas itu 93,4 gram nisab zakatnya. Kemudian kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya itu 2,5%. Perak juga ya, di sini bisa dilihat. Kemudian perniagaan, pertanian, peternakan, kambing, sapi, kerbau itu beda-beda kadarnya ya. Tapi di sini barang temuan atau disebut dengan rikaz. Nah, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 20% dari harta yang ditemukan setelah salabarkeun gitu ya. Nah, ini bisa dilihat ya ketentuan-ketentuan jenis harta yang wajib dizakati dan nisab serta kadar yang wajib dizakatinya. Kemudian di sini mustahik zakat. Ya, ada mustahik zakat. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dikatakan bahwa yang berhak atau asnaf, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Di antaranya 1 fakir ya, orang fakir, kemudian orang miskin, kemudian amil. Amil itu apa? Orang yang bekerja mengurus zakat sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Jadi yang mengelola, yang mengumpulkan itu disebut amil, itu berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima hamba sahaya, yang keenam gorim, yaitu orang yang berhutang di jalan Allah gitu ya. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah ya. Orang yang berjuang di jalan Allah itu siapa saja sih? Nah, diantaranya bisa siswa, santri seperti itu ya. Itu yang sedang mencari ilmu, berjuang di jalan Allah. Kemudian yang kedelapan ibnu sabil atau musafir. Ya, musafir itu orang yang sedang di perjalanan kemudian kehabisan bekal. Kemudian di sini ada juga hikmah zakat atau manfaat zakat. Apa sih hikmahnya di balik kita berzakat atau infak atau sedekah? Yang pertama itu dapat membersihkan diri kita dari sifat kikir dan cinta harta yang berlebihan gitu. Atau yang disebut hubud dunia ya, itu jadi cinta terhadap dunia, mensucikan diri dari sifat kikir, jadi tidak kikir, tidak pelit dan sebagainya. Itu mengajarkan kita untuk seperti itu. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengingat Allah, karena Allah yang maha kaya, maka semua yang dititipkan ke kita itu kita harus berbagi kepada orang lain. Ada harta milik orang lain di dalam harta yang kita miliki, yang kita titipkan ya, karena sesungguhnya harta itu semuanya milik Allah. Yang ketiga, menyuburkan harta
sifat-sifat baik. Kenapa menyuburkan harta tadi? Dari lambang tadi ada tumpukan-tumpukan uang. Kalau kita memberikan harta kita dengan ikhlas kepada orang lain, maka Allah janji dalam Al-Quran, ya, Allah akan melipat gandakan pahalanya atau menggantinya dengan yang lebih banyak. Ya, gitu. Seperti dalam Al-Quran kan dikatakan, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah-tambah rezeki kita, tapi kalau kita kufur maka azab yang amat pedih, nauzubillahi min dzalik. Nah, itu ya. Kemudian membuktikan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu ya. Kemudian menanamkan perasaan kebersamaan dan tenggang rasa. Kita bisa merasakan ketika orang lain bahagia, kita bisa merasakan bahagia. Ketika orang lain susah, kita juga bisa merasakan susahnya, seperti itu. Kemudian membiasakan diri dengan sifat yang terpuji, karena salah satu sifat terpuji itu saling memberi kepada orang lain. Gitu, lanjut. Kemudian di sini ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Jadi diatur dalam undang-undang. Yang pertama, ketentuan umum, asas organisasinya, pendayagunaan zakatnya, sanksinya apabila kita menyelewengkan dana zakat tersebut, ketentuan lainnya, ketentuan peralihannya, seperti itu. Adapun organisasi yang mengelola zakat, ya, dari tingkat RT, desa, kecamatan, bahkan kabupaten, ya, itu ada yang mengelola, yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Bajnas, ya. Itu di sana hubungan kerja amil zakat terdiri atas unsur masyarakat, pemerintah, jadi dikelola oleh Bajnas Nasional, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian adapun pengumpulan zakat, ya, untuk zakat mal, harta yang wajib dijakati itu menurut pasal 11 meliputi yang tadi, emas, perak, uang, ya, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, itu hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Apa itu rikaz? Yaitu harta temuan. Kemudian adapun model pengelolaan zakat itu bisa dengan dua cara, ya. Yang pertama cara produktif, yang kedua secara konsumtif. Secara produktif yaitu pemberian zakat yang menghasilkan suatu usaha. Jadi digulirkan kembali ketika seseorang memberikan dana zakat untuk dana usaha, yaitu, ya. Maka si penerima dana produktif itu nanti memberikan zakat infak sedekahnya untuk digulirkan kembali untuk penerima manfaat berikutnya, gitu ya. Jadi disebut dengan dana produktif, secara produktif pembagian zakatnya. Kemudian ada juga cara yang kedua yaitu secara konsumtif, yaitu pemberian zakat yang langsung habis. Nah, cara ini diberikan kepada orang yang lemah harta, lemah fisiknya, fakir miskin, duafa yang sudah tidak berdaya, seperti itu. Itu mah secara konsumtif. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan materinya. Kemudian ini di akhir ada uji kompetensi. Yang pertama, jelaskan mustahik zakat itu siapa saja yang disebut mustahik zakat itu, ya. Kemudian sebutkan hikmah zakat bagi muzaki, apa sih hikmahnya, begitu. Kemudian sebutkan dan jelaskan macam-macam zakat. Tadi sudah dijelaskan dalam tabel, ya. Kemudian pemberian zakat ada dua cara, sebutkan dan jelaskan dua cara yang tadi Ibu jelaskan. Yang terakhir, tuliskan dalil tentang zakat secara rapih, gitu ya, beserta artinya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.